Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bidan Tri Susanti Azhara dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang asuhan sayang ibu. Asuhan sayang ibu adalah asuhan yang diberikan seorang bidan atau pendamping persalinan dengan menghargai budaya, kepercayaan, dan keinginan ibu bersalin. Cara yang paling mudah membayangkan mengenai asuhan sayang ibu adalah dengan menanyakan kepada diri sendiri, seperti inikah asuhan yang ingin saya dapatkan? Atau apakah asuhan yang seperti ini yang saya inginkan untuk keluarga saya yang sedang hamil? Prinsip umum sayang ibu ialah yang pertama, menyapa ibu dengan ramah dan sopan, bersikap, bertindak dengan tenang, dan berikan dukungan penuh selama persalinan sampai kelahiran bayi. Yang kedua, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh ibu atau anggota keluarga. Yang ketiga, menganjurkan suami atau anggota keluarga untuk hadir dan memberikan dukungannya. Yang keempat, mewaspadai tanda-tanda penyulit selama persalinan dan melakukan tindakan yang sesuai jika diperlukan. Yang kelima, selalu siap dengan merencana tujukan. Peran keluarga dalam asuhan sayang ibu. Dukungan dari orang-orang terdekat, perhatian, kasih sayang, itu memberikan semangat untuk ibu dalam proses melahirkan. Mendampingi ibu dalam proses persalinan akan mengurangi kecemasan ibu. Buka wajah ibu dengan handuk kecil atau tisu. Anjurkan ibu untuk berdoa. Berikan semangat dan dukungan kepada ibu. Bantu ibu mengurangi rasa nyeri dengan memijat pinggang ibu. Berikan makan dan minuman untuk menambah tenaga ibu. Tonton video edukasi asuhan sayang ibu dan proses persalinan untuk mengurangi kecemasan ibu dan keluarga. Peran petugas kesehatan dalam asuhan sayang ibu. Yang pertama, menyapa dan memperkenalkan diri dengan sopan dan santun serta ramah kepada pasien dan keluarga. Menjaga privasi ibu agar ibu merasa nyaman. Menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh pasien dan keluarga secara ramah. Memberikan informasi dan konseling secara lengkap dan jelas kepada ibu dan keluarga tentang kesehatan dan tahapan persalinan. Membantu ibu memilih posisi bersalin. Memberikan dukungan dan semangat kepada ibu agar ibu tidak cemas dan khawatir tentang proses persalinan. Menganjurkan untuk memenuhi nutrisi ibu selama proses persalinan. Kerjasama dengan keluarga pasien tentang semua asuhan yang akan diberikan kepada ibu bersalin. Tahapan persalinan normal. Setelah 9 bulan masa kehamilan, momen yang paling ditunggu-tunggu adalah persalinan. Proses persalinan membutuhkan proses yang tidak sama pada masing-masing ibu hamil. Ada yang persalinannya cepat, ada yang membutuhkan waktu lama. Tahapan pertama proses melahirkan normal dimulai dengan kontraksi dan pembukaan leher rahim. Pada persalinan pertama kali, fase ini umumnya berlangsung selama 14-15 jam. Tetapi berbeda jika mam sudah pernah menjalani persalinan lebih dari 1 kali, biasanya akan berlangsung lebih cepat. Tahapan pembukaan juga diukur dengan istilah bukaan, yang dilihat dari seberapa lebar mulut rahim membuka. Pembukaan 1 artinya mulut rahim terbuka 1 cm, dan seterusnya sampai bukaan lengkap atau bukaan 10, di mana mulut rahim telah terbuka 10 cm, dan bayi siap dilahirkan. Tahapan kedua atau kala 2 atau kala pengeluaran atau disebut juga mengejan. Tahapan kedua persalinan atau kala 2
adalah proses pengeluaran bayi dari rahim, ditandai dengan kontraksi dengan jeda lebih sering dan semakin kuat. Secara perlahan, posisi bayi akan turun ke jalan lahir. Tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan akan menyarankan mams bersabar menunggu bayi turun sebelum memperbolehkan mams mengejan. Barulah ketika pembukaan sudah lengkap hingga 10 cm, mams diminta mengejan. Kadang sulit menahan keinginan mengejan mams bila bayi sudah berada di bawah panggul. Dengan panduan bidan atau dokter, mams akan dipandu mengejan dengan kuat di saat yang tepat untuk mendorong kepala bayi keluar. Biasanya dengan 2-3 kali mengejan, kepala si kecil akan menyamping, kemudian berputar untuk bersiap menuju jalan lahir. Jika ini adalah persalinan pertama kali, maka kala kedua ini akan berlangsung sekitar 1-1,5 jam. Tapi, jika ini bukan persalinan pertama kali, akan berlangsung hanya setengah jam. Tahapan ketiga, atau kala 3, atau kala pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, mams pasti merasa lega dan bahagia. Tetapi masih ada tahapan yang mesti dilalui. Setelah bayi lahir, plasenta atau ari-ari akan menyusul keluar selang 6-15 menit kemudian. 4. Tahapan ini merupakan tahapan observasi atau pengawasan kemungkinan ada perdarahan serta pengawasan kontraksi rahim setelah persalinan kurang lebih selama 1 jam. Pada tahap ini, plasenta atau ari-ari telah keluar dan tidak boleh ada perdarahan pada vagina. Kala keempat justru saat kritis bagi wanita yang memiliki risiko perdarahan. Jadi, jangan khawatir dan takut lagi ya menghadapi persalinan normal.